Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sutanasana dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam STAI Rasidiyah Khalidiyah Kamuntai semester 7. Nah, di sini saya ingin membuat video ceramah tentang Isra wal Mi'raj pada mata kuliah Keterampilan Keagamaan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pertama-tama marilah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berdiri, duduk serta tersenyum dengan gembira menyambut momentum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 2022 Masehi. Nah, kemudian salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, yaitu Nabi pada akhir zaman, yang mana salah satu mukjizatnya yaitu adalah melaksanakan Isra wal Mi'raj, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, semoga dengan bersalawat kepada beliau, kita semua nanti di akhirat mendapatkan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada teman-teman yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah Isra yaitu perjalanan dari kota Mekah ke Madinah, dan Mi'raj itu adalah perjalanan dari bumi menuju ke langit. Kemudian yang terakhir itu adalah perjalanan di Sidratul Muntaha. Nah, dari sana Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yang mana pada hari ini sampai sekarang ini kita melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Alhamdulillah, pada tahun ini kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa bertemu pada momentum 27 Rajab 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 2022 Masehi, yang mana dengan bertepatan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Meskipun sekarang negara ini masih ditimpa cobaan yang berat berupa wabah, namun semoga saja semangat diri, keluarga, dan umat terus terjaga dalam meraih takwa. Nah, berkisah tentang peristiwa luar biasa bertajuk Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka kita akan kembali teringat tentang pentingnya ibadah sholat. Sholat adalah merupakan ibadah spesial yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, terutama kepada umat Islam. Sebagai umat Islam itu wajib menjalankan ibadah sholat yang mana telah ditetapkan pada rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat. Nah, kemudian sebagai bukti dari keutamaan perintah tersebut, maka Allah menjemput Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan buraq agar Rasul bisa melewati 7 lapis langit sehingga sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah melaksanakan salat 5 waktu. Nah, tidak hanya sekedar melewati langit, tapi Allah juga menunjukkan kekuasaannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, Maha Kaya, lagi Maha Terpuji, yaitu dengan perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad itu melihat surga, melihat neraka, dan juga melihat Baitul Ma'mur yang mana menjadi kiblat bagi para malaikat. Nah, itu adalah bukti bahwa janji Allah itu benar-benar nyata. Lalu bagaimana kita sebagai umat akhir zaman? Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi dan berlalunya zaman, tantangan maupun ujian hidup pun semakin terasa berat. Kita saksikan masjid-masjid makin banyak, tapi jamaah sholat makin sepi. Banyak orang berbondong-bondong membangun masjid, namun jamaahnya sedikit. Ada, cuman tidak terlalu banyak. Nah, belum selesai sampai di sana, semakin kesini perdebatan antar sesama muslim gara-gara perselisihan pendapat semakin melunjak dan membuat Islam seakan-akan tercerai-berai. Tidak sedikit orang yang berdebat tentang sholat, namun pada kenyataannya mereka sendiri belum tentu melaksanakan sholat. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, dari masalah ini yang salah itu bukanlah orangnya, mungkin ini adalah yang salah itu adalah dari pelaksanaan sholatnya, yaitu pelaksanaan sholat yang tidak benar.
tidak melaksanakan sholat dengan hati, sholatnya itu tidak benar-benar menghadirkan jasmani dan rohani untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalaulah sholat kita ini benar dari segi niat, syariat, serta ilmunya, maka sungguh diri ini akan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ini sudah Allah terangkan dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 45, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah dengan sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Teman-teman yang berbahagia, pada momentum Isra dan Mi'raj ini, marilah kita sama-sama memperbaiki diri dengan memperbaiki sholat kita, tidak hanya sekedar menyempurnakan gerakan dari bacaan, tetapi juga menyempurnakan niat, husuk, sekaligus menjadikan sholat sebagai kebutuhan dalam hidup. Karena dunia ini hanyalah persinggahan, maka sudah semestinya kita menyiapkan bekal yang banyak untuk persiapan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW tentang perintah melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.